Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini
Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau semakin dalam tenggelam di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau menikmati Tuhan saja di dalam penyembahan kami kepada Allah Bapa di sorga. Kami mau menikmati Tuhan lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar saat ini. Saat ini ya Bapa, kami menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Allah Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Bapa yang Maha Kudus, hamba-Mu ini hanyalah alat. Di dalam segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan, bahkan kebodohan hamba, pakailah hidup hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Dan biarlah firman yang kami dengar, itulah yang mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan setiap langkah kehidupan kita. Dalam hal ini, setiap langkah kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, harus tetap ditemukan benar di hadapan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, apapun yang kita lakukan harus tetap ditemukan benar di hadapan Tuhan. Karena ketika kita masih ada di dunia saat ini, kita hidup di hadapan Allah yang benar, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tetap setia, setia pada keadilannya, setia pada kebenarannya. Oleh karenanya kita juga harus tetap setia kepada Allah, setia hidup di dalam kebenaran Tuhan, setia hidup di dalam kesucian Tuhan, setia hidup di dalam kekudusan Tuhan. Karena Dia Allah yang setia, setia di dalam kasih-Nya, setia di dalam kesabarannya, setia di dalam kebenarannya, setia di dalam keadilannya. Artinya kepada setiap orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, Allah memperhatikan hidup mereka dengan sempurna. Tetapi kepada setiap orang yang tidak hidup benar, yang tidak hidup dalam kesucian, yang tidak hidup dalam kekudusan, Allah juga akan setia kepada keadilannya, di mana Allah sekali-kali tidak akan membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Perhatikan itu, saya ulang sekali lagi, Allah sekali-kali tidak akan membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi mari kita sadar akan hal ini. Ketika kita berada di dalam Kristus, kita hidup sebagai orang percaya. Kita tahu firman Tuhan katakan, Dia Allah yang setia. Itu artinya kita juga harus berlaku setia kepada Allah. Mari perhatikan ini saudaraku. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan 2 Samuel pasal 22, lalu kita membaca mulai ayat 25, firman Tuhan katakan begini, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Ayat 26, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Lalu kita lanjutkan ayat 27. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci.
tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Perhatikan itu. Ini artinya kita harus mengerti Allah itu tetap setia pada keadilannya. Allah tidak dapat menyangkal hakikatnya sebagai Allah yang adil. Orang yang benar dipeliharanya dengan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Orang yang tidak benar pasti akan mendapat hukuman. Ini keadilan Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini, seharusnya kita gentar di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa karena kita sudah menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kita bisa hidup sesuka hati kita selama kita masih hidup di dunia ini. Dan nanti ketika kita mati, pasti kita akan diterima di dalam kerajaan sorga. Saudaraku, jangan menipu diri kita sendiri. Allah itu setia. Saya ulang sekali lagi. Allah itu Allah yang setia. Setia pada keadilannya. Dia Allah yang akan menghakimi tanpa memandang muka. Mari sadar ini, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Mari perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Sekalipun kita mengaku diri sebagai orang percaya, mengaku diri sebagai orang Kristen, atau mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, saat berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, karena memang kita semua pada akhirnya di balik kematian nanti harus berdiri di hadapan pengadilan Tuhan, disitulah kita akan melihat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia setia pada keadilannya. Dia akan menghakimi tanpa memandang muka. Jadi kita juga tidak boleh salah mengerti, saudaraku, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan seperti yang ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Firman Tuhan katakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Lalu kita boleh hidup sesuka hati kita. Saudaraku, membaca kebenaran firman Tuhan itu tidak boleh dipotong, ya. Harus utuh, lengkap. Harus dibaca secara lengkap. Karena biasanya ayat firman Tuhan ini, 2 Timotius pasal 2 ini ayat 13, diambil hanya sebagian. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Lalu kita bisa hidup sesuka hati kita. Tidak boleh seperti itu. Kita baca secara lengkap kebenaran firman Tuhan ini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di dalam hal apa? Di dalam kesetiaannya, di dalam kesuciannya, di dalam kekudusannya, di dalam keadilannya. Artinya sebagai orang yang mengaku percaya kepada Allah di dalam Kristus, kita harus tetap setia menjaga kesucian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita, menjaga kebenaran hidup kita. Karena kalau firman Tuhan katakan Dia tidak dapat menyangkal dirinya, ini artinya Allah tidak dapat menyangkal keadilannya. Setiap kesalahan pasti akan mendapat hukuman. Itulah kenapa dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 tadi, Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi mari kita sadar akan hal ini. Kita harus berlaku setia kepada Allah. Artinya selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus tetap hidup di dalam kegentaran di hadapan Allah, menjaga kesucian, kekudusan, kebenaran hidup kita, supaya kehidupan kita ditemukan tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, sampai waktunya tiba bagi kita.
supaya nanti di balik kematian, kehidupan kita yang ditemukan berkenan itulah yang akan membuat kita bisa diterima di dalam kerajaannya. Jika tidak, kita akan ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah berarti akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam kegelapan abadi. Inilah kengerian yang sangat dahsyat yang harusnya kita gentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Allah yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang terus menyadarkan kami dari hari lepas hari, terus mengingatkan kami, terus menegur kami. Dan hari ini, dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, seharusnya kami sadar untuk memeriksa segenap hidup kami, supaya di dalam hidup ini kami terus setia menjaga kesucian hidup kami, kekudusan hidup kami, kebenaran hidup kami. Karena kami rindu kehidupan kami pada akhirnya ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.